kemarin ini kepikiran apakah kalau mau hafalan Quran itu menghapus musik atau gimana? Jadi dua itu kayak. Terima kasih. Kamu mau coba nggak? Dan masuk kasih dari Mas. Yang kedua, Mas nggak dengerin musik lagi, jadi cepat. Kalau mau TV lagi. Pertanyaan pertama, sebenarnya sih saya emang dari kecil gimana ya, udah dikenalin sama Al-Quran dari Umi kan. Umur berapa? Umur 4 tahun. Udah bisa baca? Lama itu masih di bawah. Terus kelas 1 alhamdulillah udah bisa baca Quran dan biasa hafal. Iya. Tapi waktu itu juga pas hafal nggak terlalu serius juga. Udah bisa baca dengan meja. Iya. Jika kalau baca tuh ya paling kalau disuruh aja gitu kan ya. Juga masih malas gitu. Tapi pas saya kelas 3 SMP, saya milih untuk masuk pesantren. Bukan karena Umi Abi, tapi emang mau sendiri gitu. Gak tau kenapa tiba-tiba saya pengen hafal-hafalan. Dan itu sendiri udah hidayah lah, dari Allah. Ya dari situlah saya mulai menghafal Al-Quran di pesantren Al-Hikmah di Bogor, di Parung. Dan jadwalnya itu ya baik, nggak apa-apain, apa aja. Makan ya. Apa yang memotivasi Umar bisa pengen masuk pesantren itu? Yang benar-benar dari hati itu apa yang dibawa? Tiba-tiba ya kepikiran aja gitu ya. Apa pikirannya itu apa? Biasanya saya bacaan baru bisa ngaji, tapi hafalannya masih kurang gitu. Jadi masih ada kekurangan. Jadi hanya karena perasaan kekurangan sehingga pengen belajar atau karena benar-benar pengen ada motivasi lain? Nggak, emang pengen belajar. Terus mau ngasih. Nah, pertanyaan kedua, Masih dengerin lagu. Nah, kedua musik dari mana dengan kenapa apakah musik dan atau kejenisnya itu? Ya sih itu benar. Karena kalau itu lagu-lagu zaman sekarang kan ya, tentang apa? Yang gak jelas juga pokoknya. Taylor Swift. Iya. Tapi saya juga pribadi bisa gimana ya, emang biasanya kalau jalan sekolah masih di lagu. Jadi emang selalu tangan gitu. Orang sini kan suka banget. Iya. Kalau kamu pakai saya sih pakai musik, pakai Al-Quran gitu, pakai kayak murata itu. Saya juga ada murata di Al-Quran. Cuma kadang-kadang gitu. Lagu karena suka bahasa Inggris. Tapi kalau kata saya sih selain lagu yang paling bisa merusak hafalan tuh kalau lagi perempuan gitu ya. Kalau saya sebagai anak muda gitu ya. Misalnya Imam Syafi'i, dia hafalannya itu udah menambah sampai kalau bulan Ramadan dia khatam Al-Quran bisa 60 kali sebulan. Dia saja yang saking lancarnya hafalannya bisa hilang hafalannya gara-gara niat bahas seorang wanita.
Lihat komennya. Kalau kita imam bisa dapat dulu aja imam sampingnya dengan disitu dia bilang apalagi kita sangat soalnya kamu kira apa? Bisa nggak hilang ya? apalagi di negara yang muslim kita juga harus menjaga suasana, menjaga pandangan. Ya. Jadi menjaga pandangan sangat penting. Menjaga pandangan dari hal-hal yang tidak benar untuk mempertahankan hal Al-Quran. Kemudian juga kuping ya, dari musik-musik yang tidak jelas tadi. Bon Jovi termasuk mungkin. Terus ini juga benar juga ya. Dan apa yang mempercepat hafalan itu? Karena aku kan kalau melihat misalnya orang-orang yang sudah separuh baya kayak saya misalnya, sudah separuh seperempat baya gitu ya, itu masih mungkin nggak untuk mengejar hafalan itu? Ya insya Allah kita kalau ada tekad ya pasti bisa. Di Alimah ada nggak yang pemuda setengah baya tapi belajar bareng sama yang tarik doang berapa? Saya paling tua di sana. Oh. Terus kemarin saya kita ini kalau untuk mempelajari Al-Quran mengapa tidak di pesantren? Ada nggak kira-kira bisa melakukan di keluarga sendiri? Yang pertama, yang paling penting Pak, menurut saya istiqomah. Mau sedikit apapun, mau seayat, mau halaman, mau sebaris, yang penting konsisten Pak. Kalau mental itu penting Pak. Pemirsa. Ini benar istiqomah, ini benar banget. Jadi gini, istiqomah itu kita alami. Mari saya cobain ya. Habis ini coba pengalaman. Begitu kita mulai sholat ke musola ya, itu 3 hari pertama lancar. Hari keempat berat, miss. Hari kelima miss, ya. Terus revisi lagi, kenapa penyebabnya? Ternyata setelah dipelajari lagi kenapa bisa begini. Ada 2. Setiap kita mau melakukan sebuah kebaikan, itu ada 2 tantangan kita. Pertama adalah kita berhadapan dengan hawa nafsu kita sendiri. Jadi hawa nafsu ini cenderung kepada sesuatu yang sifatnya tidak benar, ya. Beda dengan hati nurani ya, ini hawa nafsu. Nah kemudian kalau kita sudah bisa mengalahkan hawa nafsu, kita udah bisa berangkat ke musola misalnya. Kalau udah bisa. Tapi hawa nafsu baru kita menangkan. Kemudian ada yang bekerja yang kedua, yaitu setan. Setan mulai membisiki, udahlah, kamu kan kemana sholat? Udah kan, cukup, ngapain terus setiap hari? Ini capek, gitu kan? Jadi dibisik-bisikin supaya kita lemah. Nah, yang kedua ini dia bekerja sehingga kita tidak bisa konsisten. Target 40 hari non-stop susah. Sementara dalam ilmu transformasi, reformasi diri itu harus kita membutuhkan perubahan itu melakukan 40 hari tanpa stop. Jadi kalau kita sanggup sholat itu ke masjid 40 hari non-stop, ya, bisa subuh nih 40 hari non-stop, nah itu jiwa kita sudah bisa memenangkan pertama pertarungan melawan nafs, kedua pertarungan melawan setan. Nah itu akan menjadi habit yang baru. Setelah itu 40 hari biasanya kalau kita nggak pergi ke sana, kita merasa menyesal dan rugi. Gitu. Bahkan dalam satu hadis Anas, saya pernah itu Anas bin Malik. Anas bin Malik itu adalah seseorang yang dulunya yatim piatu, kemudian dia tinggal bersama Rasulullah. Sehingga hadis-hadis Rasulullah itu banyak sekali yang diutarakan oleh Anas bin Malik, terutama yang kesehari-harian beliau. Nah, Anas karena setiap harinya dia adalah sholat subuh berjamaah di masjid. Pada suatu saat peperangan ketika dia mengalahkan yang kalau nggak salah itu Rom, kalau nggak salah waktu itu dia miss dalam jihad itu, dia miss sholat ke masjid. Pada saat setelahnya setiap kali dia mengenang momen dia miss ini, padahal karena perang lagi jihad,
dia selalu menangis. Menangisnya bukan karena jihadnya, menangisnya karena dia miss dari sholat berjemaah di masjid subuh. Itu contoh. Nah, balik ke istiqomah tadi, saya rasa itu sangat nyambung, dan itu adalah peperangan kita semua. Siapapun di sini adalah peperangan kita semua di sini. Karena kata Rasulullah, setelah perang Badar, perang terberat adalah perang melawan hawa nafsu. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk Umar dibuka. Iya, Mas Arif. Bisa dibuka ya. Kontribusi orang tua bagaimana Mas Umar? Apakah memang pada saat dari kecil selalu mempush untuk belajar Al-Quran, membaca, atau dibiarkan saja, atau memang orang tuanya memberi contoh, memang juga sudah hafiz juga berbaca atau salah satunya? Alhamdulillah orang tua saya yang memberi saya fondasi Al-Quran. Jadi seperti saya bilang, dari kecil saya sudah dikenalkan sama Umi Nah, fondasi tajwid ini, cara membaca Al-Quran itu yang paling penting sebelum menghafal Al-Quran. Apalagi misalnya karena kalau kita tajwidnya belum benar, panjang pendeknya masih mana-mana, ya percuma kita juga ngapal. Karena nanti hafalnya yang pertama salah, artinya bisa salah, terus nanti susah diubah. Sudah hafal semuanya. Memang dari kecil orang tuanya sudah. Iya, udah memberi fondasi tajwid. Fondasi tahsin yang benar. Jadi pas ini pembicaraan kita kan Mas Jati tahsinnya, Mas Umar hafiznya. Oke, terus ya berarti nggak. Tapi nggak jadi alasan ya. Mentang-mentang belum tadi ada menghafal nggak jadi alasan. Oh enggak, justru harus kerja. Justru harus kerja keras dulu membenahi tajwidnya. Dengan demikian jembatan untuk. Kalau tahsinnya belum benar, jangan ngapal dulu, Pak. Emang di pesantren, di banyak pesantren juga, misalnya saya baru masuk, terus tajwidnya masih rusak, berantakan. Itu pasti intensif lagi 1 bulan. Nggak boleh ngapal dulu. Oke, Mbak Dina silakan. Saya beneran ya. Yang mau saya tanyakan kan mungkin Umar ada tempat pendidikannya, terus hafalannya mungkin ada yang ngecek, ada yang nyetor gitu ya kan, ada yang senantiasa memantau. Kalau sekarang sih nggak benar. Kita ya mungkin artinya di rumah gitu. Kalau kita kan nggak ada gitu ya. Gimana caranya maintenance hafalan kita biar 30 hafal, pindah ke 29, 30-nya lupa lagi gitu. Gimana supaya kita nggak lupa sama hafalan yang lama-lama. Tadi murahnya gimana? Kalau itu sih alhamdulillah kita juga harus punya kelompok sendiri, punya grup sendiri gitu ya. Kayak udah ini Bantuan ayat. Jadi pemirsa, itu grup bener banget ya. Karena masing-masing orang itu bisa jatuh bangun. Kita bisa jatuh bangun, iman kita itu bisa jatuh bangun, tapi community, kelompok kita itu membantu kita untuk cepat bangkit lagi. Nah, selanjutnya silakan Teh Jamila. Ya, mungkin lebih teknis lagi. Waktu Umar kecil, secara teknis Umi dan Abi itu meminta Umar belajar membaca Al-Quran itu seperti apa? Apakah misalnya setiap subuh atau sudah maghrib, atau misalnya apa ada waktu khusus atau seperti apa? Terus kalau Umarnya malas, apa yang dilakukan oleh Umi dan Abi? Kalau Umarnya rajin, Umi aja sih tahunya mungkin. Kalau kerja sih saya dari kelas 1 sampai selesai itu emang susah banget, karena yang namanya anak kecil yang pengen main terus ya. Dan sama Umi dikasih jadwal setiap maghrib, habis maghrib itu harus belajar. Saya dulu lumayan kelas sekolah juga, jadi sampai diseret-seret gitu. Jadi ya kita juga sebagai orang tua harus sabar Bersabar dan nyari-nyari. Ya suruh selesai lama aja belajar itu. ya
tahu dikasih contoh, banyak contoh karena lagi ya. iya, karena dia kan belajar dari contoh orang lain. Ada lagi pertanyaan? Ya. Kalau di sini kan orang-orang ini banyak beragam, apalagi anak muda gitu, teman-temannya pas banyak. Apa kata teman-teman kamu tentang kamu? Kamu misalnya kayak kamu tahu ini nggak? Kayak orang sama gitu. Apa tuh? Tapi kalau remaja itu kan pressure-nya tinggi banget. Jadi aku biar bisa karena aku tahu bahwa kamu tuh di rumah punya keluarga yang solid banget. Kalau teman-teman di luar kamu sih ada pressure kayak gitu. Tahu kan? Diajak maksudnya. Ya kalau gitu sih pasti ya kalau di sekolah. Tapi teman saya juga ada yang habis beneran, dia orang Namanya habis. jadi dia belajar di Somalia di negaranya, terus sekarang dia juga mengajar di komunitasnya, bahkan waktu itu tarawih jadi imam di Program. semua respons.